Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini hari Minggu kita akan bersekolah minggu kembali lagi bersama Kak Nina dan Kak Grace. Hari ini kegiatan kita apa aja ya Kak Grace dalam ibadah minggu sekolah minggu? Iya, dalam ibadah sekolah minggu tanggal 6 Desember 2020 kita akan ada mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama, dan kita juga akan ada aktivitas kan Ada Nina? aktivitas Kak Grace, pasti seru dong Kak Grace. Pastinya, tapi apa aktivitasnya adik-adik tunggu ya sampai nanti di bagian aktivitas. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau sapa dulu adik-adik yang di rumah Kak Grace. Tapi kita mau buat tepuk semangat dulu Kak Grace. Iya, supaya anak-adik yang di rumah semangat juga ya Kak Nina. Kak Grace. Nah, kita tepuk semangat ya Kak Grace. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Kayaknya sekali lagi Kak Grace. Oke, Sekali lagi ya Kak. Tepuk semangat. Semangat. Nah, adik-adik di rumah udah semangat Kak Grace. Ya, kita mau memuji Tuhan Kak Grace. Kita mau memuji Tuhan lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo Bang Ferdi. adik-adik yang di rumah juga silakan dinyanyikan bersama-sama ya. Sekolah Minggu Gereja HKBP, penggembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak Roh, sebagai anak-anak Tuhan. Kami anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagai seluruh ciptaan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Rospita Bosiombing. Kepada Inang Pendeta, kami persilakan. Nah, adik-adik semuanya, kita akan dengar-dengaran dengan firman Tuhan untuk hari ini.
Mari persiapkan Alkitabnya. Kita melipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita membaca dari kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat 22. Sudah? Mari buka Alkitabnya dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Kita membaca bersama-sama. Inang Pendeta akan baca di sini dan adik-adik semua boleh membaca di rumah ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya, selamat Advent yang kedua. Pastinya adik-adik semua tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita untuk hari ini. Meskipun tadi malam kita sudah merayakan Natal anak sekolah minggu, tapi hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius untuk hari ini yang memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara. Jadi di sana kita sudah membaca bersama-sama bagaimana Yesus katanya tiba-tiba mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Ya, ketika itu disampaikan kepada kita di dalam firman Tuhan bahwa Yesus merasa lapar dalam perjalanannya bersama dengan murid-muridnya, tetapi Yesus melihat ada pohon ara di situ dan Yesus berharap bahwa ketika dia menghampiri pohon ara itu maka dia akan melepaskan rasa laparnya dengan memakan buah ara. Tapi ternyata pohon ara itu tidak berbuah sama sekali, tapi memiliki daun yang sangat rindang, daun yang sangat lebat, daun yang sangat banyak. Tetapi Yesus tidak menjumpai ada buah di sana. Oleh karena itu Yesus mengutuk pohon ara yang berdaun lebat itu, yang rindang itu menjadi kering karena tidak berbuah. Nah, adik-adik semua, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita? Lewat firman yang sudah kita baca hari ini, jika kita baca dari ayat 18 sampai dengan ayat ke-22. Nah, yang pertama, firman ini mau mengajak kita semua adik-adik sekolah minggu untuk tetap selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, selalu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita sudah mengenal siapa itu Tuhan Yesus dari pembelajaran-pembelajaran firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Barangkali kalau Inang Pendeta bertanya kepada adik-adik semua, siapakah Tuhan Yesus? Pasti banyak sekali jawaban yang adik-adik berikan untuk pertanyaan Inang Pendeta. Mungkin adik-adik akan bilang, nih kita mau Natalan, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Ya. Tuhan Yesus itu adalah guru.
Tuhan Yesus itu adalah sahabat. Tuhan Yesus itu adalah gembala. Banyak pastinya. Jawaban adik-adik mengatakan siapakah Yesus itu sesungguhnya. Nah, tapi dari pengenalan kita akan Yesus, dari pembelajaran-pembelajaran yang kita terima selama ini, itu akan menuntun kita menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya mengenal, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari berita firman Tuhan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang memiliki kekuatan yang bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Ya kan? Jadi bagi Tuhan Yesus itu kalau firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa melakukan apapun di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, ya kan? Banyak sekali yang dia lakukan, keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita ini. Ya, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kuasa, dia memiliki kasih, dia memiliki cinta untuk kita semuanya. Nah, karena itu jika Tuhan itu adalah Tuhan yang demikian, maka kita harus terus percaya kepadanya. Nah, ada kuasa di dalam Tuhan Yesus yang mampu, yang akan memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan damai sejahtera buat kita semuanya. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita ini. Lalu yang kedua, firman Tuhan ini mau mengajak kita semua untuk selalu berbuah di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya, nah percaya kita itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah buah dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Lalu buah-buah apa saja yang boleh kita lakukan, yang boleh kita tunjukkan, yang boleh kita hasilkan dalam kehidupan kita ini, meskipun kita semua masih kecil, adik-adik semua masih kecil, masih sekolah minggu. Tapi walaupun masih sekolah minggu, justru Tuhan mau mengajak kita untuk selalu berbuah. Apanya yang berbuah kehidupan kita? Firman Tuhan yang kita dengar selama ini harus berbuah, harus terlihat dalam kehidupan kita. Percaya kita kepada Tuhan juga harus terlihat dalam kehidupan kita, harus berbuah di dalam kehidupan kita. Nah, buahnya apa? Oh, banyak sekali Inang Pendeta. Iya. Nah, kita semakin mengasihi, semakin mencintai, semakin patuh, semakin taat, semakin rajin berdoa, semakin rajin baca firman Tuhan, semakin mau mengampuni, memaafkan teman, orang tua atau siapa saja yang berbuat salah kepada kita. Lalu kemudian kita menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Meskipun kita masih kecil, tapi tidak akan menghambat kita untuk boleh berbuah yang banyak di dalam kehidupan kita ini. Nah, ini jelas sekali tadi dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang baik. Ya, jadi bukan buah yang tidak baik. Percaya kepada Tuhan akan mengajak kita untuk berbuah yang baik di dalam kehidupan kita ini. Lalu jika kita percaya kepada Tuhan, banyak hal yang juga boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Kalau Tuhan Yesus katakan, kalau kamu percaya kepadaku, apapun juga boleh kamu lakukan. Ya kan? Memindahkan gunung-gunung juga kamu boleh. Apa yang kamu minta juga akan aku berikan. Nah, ini luar biasa sekali. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, cintanya kepada kita. Barang siapa adik-adik sekolah minggu yang mau percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam iman percayanya, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kepadanya. Wah, pasti senang ya kalau permohonan kita diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita minta sesuatu saja kepada mama dan papa lalu permintaan kita diberikan, kan luar biasa sekali. Apalagi jika yang mengatakan itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan katakan apa yang kita minta dalam iman percaya kita kepadanya, maka Dia akan memberikannya kepada kita. Nah, adik-adik pasti banyak hal yang mau kita minta kepada Tuhan Yesus, ya kan?
Ada yang minta kesehatan, ada yang minta kekuatan, ada yang minta kepintaran, ada yang minta supaya menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang taat dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali yang mau kita minta kepada Tuhan Yesus. Nah, kuncinya adalah percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memberikannya kepada kita. Jadi jika kita benar-benar percaya, maka Tuhan akan menganugerahkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik semuanya jangan lelah untuk selalu berdoa. Jangan lelah untuk selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Karena itu akan menuntun kita untuk selalu menjadi anak-anak yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik semua, 2 poin ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Percaya dan berbuah. Nah, adik-adik semua, kita akan mengikuti aktivitas kelas yang akan dibawakan oleh Kak Nina dan Kak Grace. Ya, Kanina, silakan. Nah, kembali lagi kita dalam aktivitas minggu kita hari ini. Nah, dalam aktivitas kita minggu hari ini kita ada lagi hafal Alkitab, ayat Alkitab Kak Grace, dan apalagi Kak? Dan ada worksheet. Nah, kalau untuk kelas TKA sampai kelas 1-2, apa nih Kak aktivitasnya? Nah, untuk kelas TKA sampai kelas 1-2, adik-adik akan menghafal ayat Alkitab dari kitab Matius 21 ayat 22 yang bunyinya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya kamu akan menerimanya. Sekali lagi ya, kakak ulangi ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ya, berarti untuk kelas TKA Matius 21 ayat 22 ya Kak? Ya, Matius Nina, 21 ayat 22 Kak Grace. Oke, nah untuk kelas besar, kelas 3-4 sampai kelas 5-6 SD, kita ada aktivitas di mana adik-adik diminta untuk menuliskan worksheet, menuliskan 10 bentuk tindakan yang menunjukkan bahwa adik-adik sekolah minggu percaya kepada Tuhan. Nah, apa aja tindakannya? Contohnya nih, yang tadi Inang Pendeta sempat sampaikan, ada 2 tindakan yang menunjukkan seperti ini. Apa nih Kak Nina? Berdoa Kak Grace. Berdoa. Ada satu lagi tadi yang Inang sebutkan. Ini sering banget kita lakukan. Baca apa nih? Membaca Alkitab Kak Grace. Betul. Jadi tadi ada 2 ya, udah kakak kasih contohnya nih 2. Ada 1 berdoa dan yang kedua adalah membaca Alkitab. Kasih satu lagi deh ya. Satu lagi contohnya adalah menghormati papa dan mama. Jadi tadi udah kakak kasih 3 clue, kalau bisa adik-adik bisa explore lebih di lain yang tadi kakak sebutkan, boleh sekali. Jadi sekali lagi untuk kelas 3-4 sampai kelas 5-6 SD menuliskan 10 tindakan yang menunjukkan bahwa adik-adik sekolah minggu percaya kepada Tuhan. Dan ketika sudah selesai bagi adik-adik kelas TKA sampai kelas 1-2 tadi yang sudah menghafal, nanti divideokan, kemudian di-share ke grup kelas. Dan untuk kelas 3-4 dan 5-6 yang tadi menuliskan worksheet juga difotokan dan di-share ke grup kelas masing-masing. Itu aktivitas kita dalam ibadah hari ini. Dan untuk menutup ibadah kita dalam mendengarkan firman Tuhan dan juga aktivitas kita pada hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Inang Pendeta. Kepada Inang Pendeta, kami persilakan. Nah, adik-adik, tadi demikian aktivitas kelas yang sudah disampaikan oleh Kak Grace dan Kak Nina. Adik-adik silakan mengerjakan ya. Nah, kita akan berdoa bersama. Kita melipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan.
Biarlah firman-Mu itu boleh berdiam dalam hati dan pikiran kami dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang percaya kepadamu di dalam kehidupan kami ini. Tuntunlah kami supaya kami senantiasa tetap boleh berbuah kebaikan di dalam kehidupan kami ini. Menjadi anak-anak yang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, menjadi anak-anak yang patuh dan taat kepada mama dan papa, kepada orang-orang yang berada di sekitar kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan masih banyak lagi yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Tuntunlah kami dalam Roh Kudus-Mu agar kami sungguh-sungguh boleh melakukannya dalam ketulusan hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu ini dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita ngapain nih Kak Grace? Kita mau tahu siapa aja yang ulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 30 November sampai hari ini 6 Desember, Inang dan Kanina. Oke, ya. Nah, siapa aja yang ulang tahun dalam minggu ini ya? Kita baca ganti-gantian ya Kak ya? Iya, Yang Kak Grace. pertama Ada Amora Sinaga, dan yang kedua Inang? Yang kedua ada Afner Sinaga. Betul. Ada Afner Sinaga. Dan yang ketiga ada Depni Pahdede. Dan yang keempat ada Jocelyn Kalista Panggabean. Yang kelima ada Ruth Dolok Saribu. Yeay. Benar nggak? Ruth Dolok Saribu. Betul, betul, Ina. Ina. Nah, terus kita mau ngapain nih? Kita mau kasih mau ucapan, mengucapkan Nina. Ucapan dulu dulu ya. ya. Oke, iya. Nah, Inang Pendeta, Kak Nina, Kak Grace, semua pengurus sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, Ya. adik-adik hadiahnya akan dibagikan pada saat kita sekolah minggu kembali ya. Oke. Dan kita mau menyanyi ulang tahun untuk kita mengucapkan bersama-sama untuk adik-adik yang ulang tahun. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Bang Ferdi, mainkan musiknya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Amora, padamu Afner, padamu Daphne, padamu Jocelyn, padamu Ruth. Selamat ulang tahun. Ya, tadi kita sudah mendengarkan siapa adik-adik yang berulang tahun. Tapi kita saat ini Kanina mau mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini. Yang pertama, seluruh seksi sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, mama, papa, dan seluruh pihak yang telah mendukung acara Natal Sekolah Minggu malam petang.
kemarin tanggal 5 Desember 2012. Dan yang kedua, kepada adik-adik kelas 3, 4, dan 5, 6 SD. Mungkin mereka di rumah udah deg-degan, Kak Nina. Iya, Kak. Jadi adik-adik, Natal Sekolah Minggu yang kedua tanggal 12 Desember 2020 pukul 5 sore akan diadakan secara live streaming dari YouTube HKBP Pasar Minggu untuk merayakan Natal Sekolah Minggu bagi adik-adik kelas 3, 4 sampai kelas 5, 6 SD. Jadi tetap di setting di kalendernya dicatat, wah nggak boleh ketinggalan, dicatat tanggalnya, jangan lupa sekali lagi tanggal 12 Desember 2020 jam berapa tadi Kak Nina? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, demikian Warta Sekolah Minggu kita pada hari ini. Nah, kita mau tutup ibadah kita mau memuji Tuhan dari lagu Sekolah Minggu yang judulnya Aku Mau Ikut Tuhan. Ayo Bang Ferdi. Adik-adik yang di rumah bisa ikut gerak ya, karena lagu ini ada geraknya ya, Iya, Kak ada Nina geraknya. ya. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya, kita sama-sama bergerak. Oke. Kakak yakin kalian juga tahu lagu ini ya. Jadi kita semangat bergerak entah di sini, kakak sekolah minggu dan adik-adik di Yang rumah. ada di rumah. Oke. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena paksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Baik. Ya, kita mau ngapain ini? Kita mau berdoa, Inang. Oke, kita mau berdoa ya. Ya, adik-adik semua, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur akan anugerah Tuhan yang selalu kami rasakan setiap hari. Terlebih pada hari ini, hari Minggu yang Engkau kuduskan ini, Engkau memperbolehkan kami kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu lewat nyanyian kami, doa kami, dan kesediaan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, agar iman percaya kami selalu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mendoakan untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan yang menambah-nambahkan panjang umur, kesehatan, sukacita, kepintaran juga kepada anak-anak kami semuanya,
supaya mereka semakin bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anak kami. Berikanlah kepada mereka juga kekuatan agar mereka boleh mencukupi segala kebutuhan keperluan dari anak-anaknya. Kami juga mendoakan Bapa dalam surga untuk adik-adik sekolah minggu yang mungkin saat ini sedang menantikan hasil dari ujian di sekolah mereka masing-masing. Tuhan yang memberikan kepada mereka keyakinan bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik dalam pendidikan mereka di sekolah mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan yang selalu memberikan semangat kepada mereka, agar mereka tetap boleh menjalani hari-hari kehidupan mereka, pendidikan mereka di dalam kasih Tuhan. Kami juga mendoakan buat perayaan Natal anak-anak sekolah minggu untuk hari Sabtu yang akan datang di tanggal 12 Desember 2020 untuk anak-anak dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Tuhan memberikan kesehatan kepada adik-adik kami semuanya, kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, kepada setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan perayaan Natal tersebut. Berikan kami kekuatan kesehatan agar nantinya perayaan Natal anak-anak sekolah minggu dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang tetap menyertai kami. Ampuni kami akan dosa-dosa kami supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Dan terakhir, Inang Pendeta, Kak Nina dan Kak Grace tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Bye.